Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan tetap selalu semangat dan mudah-mudahan lolos menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate lagi ya, mempush lagi video kita pada hari ini terkait dua kabar menyejukkan ya untuk semua pelamar P1, P2, P3, P3K 2022 di bulan Oktober terkait pendaftaran di SSCASN. Dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prof Nunuk Suryani selaku PLT Dirjen GTK, karena selama ini admin perhatikan sepak terjang beliau itu sangat luar biasa. Beliau itu betul-betul pro kepada guru honorer ya, betul-betul berupaya bagaimana yang terbaik untuk guru honorer yang ada di Indonesia. Meskipun kita ketahui banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Kemendikbud, tetapi beliau memang sangat luar biasa memperjuangkan nasib guru honorer, baik itu yang sudah lolos PG maupun yang belum lolos PG. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Dan di sini memang beliau ya kembali memberikan kita kabar menyejukkan ya, tentunya semoga akan direalisasikan dalam waktu dekat Bapak Ibu ya, terkait P3K di tahun 2022. Yang mana di sini Bapak Ibu bisa kita cek bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya beliau memposting ya di Instagram baru-baru bahwasanya ada lini masa ya, ada postingan website PPK Kemendikbud .co.id di Instagram beliau, dan di captionnya beliau memposting lagi bahwasanya menanggapi banyak pertanyaan terkait kapan SSCASN dibuka, kami sedang berproses ya. Untuk tahu update terbaru bisa cek di guru PPPK Kemdikbud.co.id. Ini adalah info terbaik ya menurut admin, dan sebaiknya Bapak Ibu bersabar dan tetap memantau apa yang dikatakan oleh Prof Nunuk. Dalam hal ini ikuti instruksi dari PLT Dirjen GTK, karena ini tentunya untuk kebaikan teman-teman, dan apa yang dikatakan beliau itu yang menjadi barometer kita di perjuangan di seleksi P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu kabar gembiranya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, seperti beliau itu pernah menjelaskan bahwasanya untuk penuntasan 193.954 guru lulus PG dan pelaksanaan penilaian kesesuaian itu akan dilaksanakan di bulan Oktober sampai bulan awal November 2022. Ini yang dikatakan Prof Nunuk, maka kemungkinan besar ini akan terlaksana Bapak Ibu ya. Dan tentunya kita sisa menunggu saja realisasi. Kita tunggu bulan ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau katakan itu betul-betul direalisasikan, dan tentunya guru-guru lulus PG bisa mendapatkan penempatan. Meskipun untuk penuntasan guru lulus PG itu tidak bisa langsung tahun 2022 Bapak Ibu ya, minimal 2 tahun Bapak Ibu ya, karena ada sebagian guru lulus PG yang juga belum mendapatkan penempatan. Dan oleh karena itu video ini semacam motivasi lah bagi kita yang sudah lolos PG Bapak Ibu ya, bagaimana kita bersabar menunggu instruksi dari Prof Nunuk seperti itu. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwasanya portal SSCASN itu sebenarnya sudah bisa diakses. Cuman ketika Bapak Ibu mengklik portal SSCASN yang berwarna biru ini maka error. Tapi minimal sudah ada progres ya. Kemarin-kemarin itu kan tidak bisa nampak Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Sekarang sudah ada, minimal ada tampilan websitenya dulu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait kabar menyejukkan dari Prof Nunuk, silahkan Bapak Ibu menyimak pemaparan resmi dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena berdasarkan coaching klinik yang kita lakukan beberapa kali di seluruh Indonesia, beberapa region, nah kita bisa mendapatkan hasil formasi yang akan kita perebutkan oleh guru-guru sejumlah 319.000 lebih. Dari semula hanya 1.000. Jadi ada peningkatan 143%. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada punya komitmen yang tinggi. Namun saya tetap menghimbau kepada pemda-pemda untuk menyelesaikan tugas ini, karena baru ada 41% saja formasi yang disediakan.
Sisanya adalah 59%-nya akan kita selesaikan di tahun depan. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tugas bersama kita ini. Nah, ini adalah lini masa ya, seleksi guru ASN P3K. Harapannya di bulan Oktober ini sudah dimulai penempatan sampai di awal November penempatan guru lulus passion grade bersamaan dengan menyiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk seleksi penilaian kesesuaian atau observasi yang akan dilaksanakan sejalan atau bersamaan dengan penempatan guru atau penuntasan guru lulus passion grade. Dan jika masih ada yang tersedia formasi di Desember selesaikan dengan seleksi tes. Jadi Bapak Ibu guru non ASN yang masih belum mendapatkan penempatan jangan khawatir dan mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan mulai ya, kita lagi mempersiapkan semuanya dan berkolaborasi dengan seluruh KL lain agar pelaksanaan seleksi ASN P3K dapat berjalan baik. Jadi sabar saja, dalam waktu dekat kita akan memulai prosesnya. Ini kami punya sistem yang sudah terintegrasi di mana sistem ini sudah berkolaborasi dengan SSC ASN PKN, kemudian dengan Dukcapil, dan jika ada data yang berbeda akan segera dapat dideteksi, dan sistem ini juga bisa mendeteksi Bapak Ibu ini sebenarnya P1, P2, P3 atau P umum. Jangan khawatir ya, data kami sudah mendata semua guru-guru yang ada di dalam Dapodik ya. Jadi jangan khawatir akan terkeliru datanya karena semua sudah terintegrasi dalam sistem. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan terkait dengan seleksi ASN P3K guru tahun 2022 ini mengacu pada Permen PAN RB yang sudah terbit untuk pelaksanaan seleksi guru tahun 2022. Jadi ada 3 mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyelesaian guru lulus passion grade yang jumlahnya 193.000. Lalu jika masih tersedia formasi melalui seleksi penilaian kesesuaian atau verifikasi. Kemudian jika masih ada formasi baru menggunakan mekanisme yang ketiga yaitu seleksi tes. Ini Bapak Ibu untuk penempatan mekanisme penempatan guru lulus passion grade, nanti Bapak Ibu tidak usah memilih formasi karena sistem sudah akan begitu Bapak Ibu masuk ke akun SSC ASN-nya, maka sistem langsung bisa mengalirkan Bapak Ibu ini sebenarnya akan ada di mana. Kita pola blended, yaitu yang sekarang ini yang direncanakan ada pola tertutup dan pola terbuka. Jadi rekrutmen tertutup itu artinya kami akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang telah terisi oleh guru non-ASN. Jadi yang ini tertutup, yang sudah ada guru-guru di situ itu tertutup. Lalu ada rekrutmen terbuka juga, artinya kami juga akan menyeleksi kebutuhan guru ASN P3K bagi rombongan belajar atau kelas yang belum memiliki guru non-ASN atau rombel yang masih kosong gitu, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau dilihat dari situ saja sebenarnya sudah ada bayangan sedikit ya. Tapi mungkin bisa menjelaskan lagi syarat kriteria yang bisa mendaftar itu seperti apa? Jadi karena di dalam ini seleksi guru ASN P3K ini sudah diatur melalui Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Jadi Permen PAN itu dipakai sebagai acuan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun ini. Jadi siapa saja yang boleh gitu ya. Jadi dalam Permen PAN juga sudah disebutkan ada 3 mekanisme Mbak yang tadi sudah Mbak Dita sampaikan. Yang 193.000 itu yang sudah lulus PG, mereka lah yang bisa disebut sebagai pelamar prioritas 1. Siapa saja mereka? Jadi guru itu adalah guru yang sudah lolos PG atau ambang batas tahun 2021 yang terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, bisa juga dari lulusan PPG dan juga ada juga guru seleksi yang mekanisme penilaian kesesuaian itu diperuntukkan bagi guru yang sudah ada di Dapodik 3 tahun. Jadi gurunya adalah yang ada di Dapodik 3 tahun, itu boleh ikut. Sedangkan yang terbuka tadi ya, itu tadi seleksi tes, siapa saja yang boleh ikut, ya mereka adalah guru honorer. Yang kurang dari 3 tahun di sekolah negeri, lulusan PPG, maupun guru yang ada di Dapodik, yaitu guru swasta.